Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Pagi hari ini kita masuk pada kajian yang ke-57. Kajian yang ke-57. Masih dalam bab Fahmul Mushtarakat Al-Insaniyah fi Syara'i'is Samawiyah wa atharihi fi bina'id duali, memahami partisipasi masyarakat menurut hukum Allah, hukum ketuhanan, dan pengaruhnya dalam membangun negara. Jadi memahami partisipasi masyarakat ini, jadi partisipasi masyarakat itu dalam hukum Allah sebagai hukum ketuhanan itu kayak apa dalam pengaruhnya membangun negara. Bahwa membangun negara itu mengajak masyarakat, nggak bisa sendirian. Kemarin dijelaskan inna janiban katsiran minal unufil ladzi tusyahiduhu katsirun minad dual innama yurja'u ila faqdan aw dha'ifil hissil insani wa ikhtilali mangdumatil qimi, bahwa sebagian besar kekerasan di sebuah negara itu dikembalikan karena hilangnya atau lemahnya perasaan bersama, care bersama antar masyarakat di tempat itu. Jadi kalau perasaan bersama itu hilang di suatu tempat, disitulah terjadi onuf, bisa kekerasan pembunuhan, kekerasan kekacauan, kekerasan keamanan, itu karena faqdani au dha'ifil hissil insani, hilangnya atau tidak adanya dan lemahnya sebuah perasaan kemanusiaan. Hilangnya perasaan kemanusiaan akan menyebabkan kekacauan. Itu wahtilali mangdumatil kimi ma yaj'aluna fi hajatin malihatin ila ta'kidi ala ihtimami bi mangdumatil kimil insaniyah. Ketidakseimbangan sistem nilai. Jadi sistem nilai moral akhlak sudah nggak seimbang dengan kenyataannya, udah orang saling curiga,
itu yang mendesak, sebuah kebutuhan mendesak terhadap masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah hilang sistem nilainya, moral akhlaknya, sekampung sudah bisa berantem antar kampung itu. Wa tanawwu'ith thiqat wal hadari wal intilaqi min khilal mustarikil insani bainal bashari jami'an. Kalau sistem nilai mangdumatil kin insaniyah, sistem nilai kemanusiaan itu sudah tidak ada, nanti akan hilang pula keberagaman budaya, peradaban itu akan hilang kalau sudah tidak ada moral dan akhlak di satu negara itu, atau satu kampung itu, atau satu rumah itu. Nah, jadi intinya kehidupan bisa bersama min khilalil mustarik al insani bainal bashar jami'an, itu kalau terjaganya mangdumatil kin al insaniyah, sistem nilai kemanusiaan terjaga. Kalau sistem nilai kemanusiaan terjaga, setempat, se-RT, se-RW, senegara itu mau agamanya beda-beda atau bahasanya beda-beda atau kulitnya beda-beda atau kebangsaannya beda-beda atau sukunya beda-beda, semua beda-beda. Kalau al-kim al-insaniyah, mangdumatul kim al-insaniyahnya terjaga, itu mau at-tanawu as-saqafi wal khadari itu semua akan terjaga. Perbedaan apapun akan terjaga, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Kalau mangdumatul kim al-insaniyah terjaga. Mangdumatul kim insaniyah atau tata nilai kemanusiaan itu dimulai dari satu sama lain melihat bahwa seluruh manusia anak Adam ini, kita harus paham bahwa seluruh manusia anak Adam ini warnanya apa, kulitnya apa, bahasanya apa, agamanya apa, yang macam-macam itu semua orang mempunyai pikiran dan perasaan yang sama, bahwa seluruh anak Adam itu orang yang dihormati dan dimuliakan. Itu titik awalnya. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah telah memuliakan dan menghormati kemanusiaan dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam, itu bahwa manusia itu adalah bangunan dari Tuhan. Barang siapa yang merobohkan bangunan Tuhan, merobohkan bangunan manusia, maka dia akan disebut merobohkan bangunan Tuhan. Fal insanu bunyanur rabb man hadamahu hadama bunyanuhu. Nah, kalau titik tolak berpikirnya kemanusiaan dari sini, mau agamanya beda, bahasanya beda, sukunya beda, apa-apa saja berbeda, termasuk pendapatannya beda, pendapatnya beda, pendapatan beda pun itu akan terjaga
dalam kehidupan kemanusiaannya. Ini yang diajarkan oleh agama. Nah, ajaran agama yang semacam ini itu nggak hanya pada agama Islam yang mengajarkan tentang mangdumatil kim al-insaniyah, aturan tata nilai dalam manusia, tidak hanya diajarkan dalam agama Islam. Kama ajba'at asyara'i as-samawiyah ala jumlatin kabiratin minal kim wal mabadi al-insaniyah min ahamiyah hifdun nafsil basyariyah. Nih, bahwa hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum langit, agama sebelum Islam, agama sebelum Islam, itu hukum-hukum yang tentang hifdhu mangdumatil kim al-insaniyah itu besar, lebih besar, banyak. Prinsip-prinsip kemanusiaan diajarkan dalam agama-agama sebelum Islam itu lebih banyak. Dan rata-rata prinsip mabadi al-insaniyah ini sama. Agama Islam dan agama sebelum Islam. Karena banyak yang sama, disebut fal insanu bunyanur rabb man hadamahu hadama bunyanuhu. Kemanusiaan ini adalah bangunan dari Tuhan. Barang siapa merobohkan kemanusiaan, maka merobohkan bangunan dari Tuhan. Salah satu contoh, karena seluruh agama itu sebelum agama Islam itu menjaga ajma' asyara'i as-samawiyah ala jumlatin kabiratin minal kim wal mabati al-insaniyah, termasuk sepakat seluruh agama sebelum Islam untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsipnya. Seperti contoh yang paling penting adalah hifdzun nafas al-basyariyah, menjaga jiwa manusia. Itu seluruh agama itu mengajarkan, seluruh agama sebelum Islam mengajarkan menjaga jiwa. Itu namanya al-kim al-insaniyah, menjaga jiwa. Nggak boleh bunuh diri, nggak boleh asal membunuh orang. Apalagi cuma dalil, oh nggak ada apa-apa kok dalilnya jihad, tujuannya untuk membunuh orang. Jangan sampai salah mengaku jihad membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom orang pada terbunuh. Itu enggak. Agama Islam dan agama sebelum Islam itu sama-sama melarangnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Itu barang siapa yang membunuh orang bukan karena orang itu membunuh orang itu, atau tanpa orang itu membuat kerusakan di muka bumi ini, hukumannya seolah-olah dia seperti membunuh manusia semuanya. Artinya apa? Membunuh tanpa dosa, ngebom orang tanpa dosa, tanpa ada urusan, itu faka'annama qatalan nas jami'an. Dia itu seperti membunuh manusia semua. Tapi sebaliknya, man ahyaha wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang memberi kehidupan
Pokoknya memberi kehidupan kepada siapa saja, agamanya apa saja, sukunya apa saja, warna kulitnya apa saja, bahasanya apa saja, buang ngendi orang ngerti. Datang pagi-pagi ngik minta. Barang siapa yang memberi kehidupan, ingat ini. Ini Al-Quran yang nyampaikan. Faka'an nama ahyan nas jami'ah, maka seolah-olah telah menghidupkan manusia semuanya. Santri-santriku kabeh, ingat kata-kata saya. Nanti sampai tua pun kata-kata saya ini harus ingat. Semangatlah memberi. Kalau kita mempunyai di otak, di pikiran, punya semangat ingin memberi, sekarang bisa memberi 100.000, ingin 1 juta. Kalau kita semangat ingin memberi 1 juta, ingin 100 juta, ingin 1 miliar, ingin 1 triliun. Kalau Anda punya semangat memberi, ingin memberi, Allah akan memudahkan rezekimu semua. Ini. Jadi nanti akan kelihatan ini, orang segini banyak ini yang sekarang ngaji sama kita. Oh ini jadi orang kaya raya, ini kok jadi orang makmur ini. Berarti orang yang nanti sukses kaya raya, makmur, itu orang yang di pikirannya mempunyai semangat memberi. Aku kepengen naweh, aku kepengen sodako, aku kepengen zakat. Sekarang hitung aja. Zakat itu misalnya 2,5%. Sekarang tahun ini zakatnya 10 juta. Tapi karena sampai ingin zakat yang banyak, besok bayar 20 juta, tahun besok 100 juta, tahun besok 1 miliar, terus naik terus. Berarti Anda sudah hebat itu. Makin tinggi orang bayar zakat, berarti makin tinggi kekayaannya. Maka ingat itu kata-kata saya. Jangan sampai jadi orang pelit. Wes kalau pelit ya nanti rezeki dari Allah pelit juga. Allahnya nanti ngasih pelit juga. Nah, itu bab ini masih menjelaskan tentang bagaimana nilai hukum nilai kemanusiaan. Nah, hukum nilai kemanusiaan inilah yang menjaga kebersamaan hidup, mau beda-beda agamanya, beda-beda sukunya, atau apa saja. Walihada qaddara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam li nafsil insaniyah harramata. Falamma marat alai janazatun yahudiyun waqafalaha. Faqila lahu innaha janazatun yahudiyun. Faqala sallallahu alaihi wasallam alaysat nafsan. Walihada, dan karenanya qaddara telah menetapkan siapa nabiyuna, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li nafsil insaniyah, pada jiwa manusia, haramatha, memuliakan pada jiwa manusia. Falama marot, contohnya ketika lewat alaihi, pada nabi, siapa yang lewat, janazatun yahudiyun, jenazah Yahudi, waqafa, berdiri siapa nabi, laha, karena ada jenazah Yahudi. Wakilah dikatakan lalu bagi nabi, innaha jenazatun. Wakilah dikatakan, disampaikan lahu kepada nabi oleh sahabatnya yang di situ, innaha janazatun yahudiyun ya Rasulullah, inna, sesungguhnya jenazah itu jenazatun yahudiyun, jenazahnya orang Yahudi. Kata sahabatnya memberitahu ke Rasulullah. Faqala, berkata siapa Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah Yahudi alaysat nafsan, bukannya jenazah Yahudi juga nafsan, suatu jiwa. Coba ini, Rasulullah mengajarkan kemanusiaan yang sangat tinggi. Ada orang meninggal Yahudi lewat,
jenazahnya dibawa lewat. Rasulullah lagi ada di situ duduk, dibilangin oleh Rasulullah, karena Rasulullah berdiri atas jenazah itu, padahal jenazahnya orang Yahudi nih, bukan orang Islam. Rasulullah pun berdiri. Sahabatnya menyampaikan, ya Rasul, itu bukan orang Islam itu, tapi itu orang Yahudi. Rasulullah menjawab, alaisat nafsan, orang Yahudi itu manusia bukan? Manusia kan? Manusia. Ya udah, kita hormati. Coba bayangkan, ilmu-ilmu kayak gini ini pada nggak paham. Maka kadang-kadang ini kalau non muslim itu otaknya kepengen bunuh saja. Keliru itu. Kalau melihat orang non muslim terus disebut kafir, kafir terus dibunuh terus. Sopo sing ngajari? Sopo ngajari begitu? Jadi kita hidup bersama-sama, itulah nilai kemanusiaan. Jadi nilai agama, nilai-nilai agama mengguide nilai kemanusiaan. Jadi pegangannya untuk hidup bersama-sama. Wa minal qim allati ijtama'at 'alaiha syara'i'us samawiyah kulluha al-'adlu wat tasamuh wal wafa' bil 'adli wa da'ul amanah wa sidqu fil aqwali wal af'ali wa birrul walidain wa hurmatu malil yatim wa mura'atu haqqil jiwari wal kalimatu thayyibatu wa dzalika li'anna masdarut tasyri'i as-samawi wahidun wa lihadza qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ikhwatun la'alati ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Ini penting, ini harus paham, camkan ini. Jadi Anda bisa hidup dengan siapa saja, teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda, orang muslim atau non muslim, agamanya apa saja, kita sudah diajari nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan, nilai-nilai kemanusiaan, mangdumatul kimi al insaniyah. Jangan ada di hatimu bahwa non muslim, kafir itu harus dibunuh. Yang boleh membunuh itu kalau mereka itu memerangi kita. Orang mereka nggak memerangi kita kok. Kenapa dulu itu kita perang sama Belanda? Loh, mereka memerangi kita, datang jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia. Itu baru jihad yang boleh membunuh, karena mereka membunuh. Kalau dulu mereka nggak membunuh juga nggak boleh membunuh. Qurannya jelas tadi. Wa minal qim, dan termasuk dari tata nilai alati stama'at, yang telah sepakat alaiha pada tata nilai apa syara'i'u syariat asyara'i'us samawiyah, hukum samawi, syariat yang dari Tuhan, hukum samawi, kulluha bermula semuanya syara'i as-samawi. Satu, agamanya apa saja yang datang sebelum agama Islam itu mengajarkan tata nilai kemanusiaannya itu sama menurut kitab ini. Contoh yang sama itu apa saja? Al-adlu, keadilan. Islam mengajarkan tata nilai keadilan. Agama sebelum Islam mengajarkan keadilan. Wattasamuhu, nomor 2, tasamuh, toleransi. Agama Islam ngajarin toleransi. Agama sebelum Islam mengajarkan tasamuh, toleransi juga. Wal wafa bil ahdi, Islam mengajarkan wafa bil ahdi, pemenuhan janji.
agama sebelum Islam juga mengajarkan pemenuhan sebuah janji. Kalau janji harus dipenuhi. Janji jam 10, jam 10. Janji jam 7, jam 7. Islam udah ngajarin kayak gitu, tapi pleto-pleto kalau janji terus. Gimana disebut orang hebat, kalau janjinya aja nggak bisa pegang. Janji terhadap diri sendiri gitu aja nggak bisa. Aku mau bangun jam 3 nggak bisa. Aku mau bangun jam 4 nggak bisa. Padahal itu janjinya sendiri, nggak bisa pegang. Apalagi janji dengan orang lain. Jadi agama sebelum Islam tentang nepati janji juga mengajarkan yang sama. Wa adaul amanah, dan kinerja kepercayaan, melaksanakan amanah. Amanahnya fulfillment amanah. Itu juga diajarkan oleh agama sebelum Islam juga. Wasidku fil aqwali. Nomor 9 itu, nomor berapa itu? Kejujuran dalam berbicara. Mau agama sebelum Islam pun mengajarkan kejujuran dalam berbicara, wal af'ali, dan bertindak. Kejujuran dalam berbicara dan bertindak, wabirul walidaini, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini Bil Fadri ikut ngaji enggak? Bil, Kisma ikut ngaji enggak? Umi dipanggil Umi, suruh ngurus anaknya itu. Bil ikut ngaji enggak? Jangan cuma untuk dirimu sendiri, orang lain enggak dipikirkan. Kisma ikut ngaji enggak? Uminya bilang ini tuh Umi. Wabirul walidaini, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Islam dan agama sebelum Islam ngajarin yang sama. Wa hurmatu malil yatimi, dan menghormati, menjaga hartanya anak yatim, sama. Wa mura'atu haqqil jiwari, dan menjaga hak-hak tetangga, sama tuh. Agama sebelum Islam pun mengajarkan tentang menjaga hak-hak tetangga. Wal kalimatut thayyibah, dan kalimat yang baik-baik, bukan yang hok-hok. Berkata yang benar, yang jujur, tidak membuat hok-hok, fitnah-fitnah di medsos. Ini sama dalam ajaran agama Islam atau agama sebelumnya yang samawi, ini sama. Kalimat thayyibah wadhalik, bermula hal itu semua li'anna masdaros tasyri'is samawi, sesungguhnya sumber hukum agama samawi itu wahidun, satu. Kenapa kok agama-agama samawi yang datang sebelum Islam mengajarkan hal-hal yang banyak yang sama? Karena masdaru tasyri'is samawi wahidun, sumbernya, sumber hukumnya agama samawi itu satu. Karena sumber nilai hukumnya satu, walihada, karena ini qala bersabda siapa Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Nabi besar bersabda begini, al-anbiya'u ikhwatun la'alati ummahatuhum syatta wadinuhum wahidun, wadinuhum wahidun. Itu diceritakan hadis ini dari An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah
wal anbiya ikhwatun li'alati ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Itu sebelum ini ada kata-kata qala Rasulullah SAW, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Al anbiya'u ikhwatun, bahwa para nabi adalah bersaudara. Kenapa menjadi tata nilainya itu sama, tata nilai kemanusiaannya itu sama, kata Nabi ini, karena al-anbiya'u ikhwatun. Nabi itu, nabi-nabi satu keturunan keluarga, ibunya yang beda-beda. Wadinuhum wahid. Nah ini agak bermula agamanya Ambiya itu wahidun, satu. Itu mau sebelum Islam atau Islam itu sendiri, karena Islam menyempurnakan agama-agama terdahulu. Itu kalau agama-agama terdahulu itu mempunyai tata nilai yang sama dengan tata nilai kemanusiaan yang ada di Islam, itu sesungguhnya memudahkan dalam hidup bersama-sama di dunia. Keadilan sama, toleransi ini sama, nepati janji sama, melaksanakan amanah sama, berbuat, mengucap yang baik, kata-kata yang baik, dan kerja yang baik, kejujuran sama, kejujuran dalam bicara, kejujuran dalam berkarya sama, birrul walidain sama, berbuat baik kepada orang dua orang sama, menghormati harta orang anak yatim sama, menjaga hak-hak tetangga sama, kalimat thayyibah sama, berkata-kata yang baik sama, melarang hoax sama. Ini tata nilai kemanusiaan antara Islam atau agama-agama samawi terdahulu sama. Dan coba bayangkan kalau nggak ada tata nilai kayak gini, nanti orang yang nggak paham tata nilai kayak gini ngelihat orang non muslim dianggap kafir, kalau sudah kafir kalau dibunuh. Ini persoalannya yang terjadi hari ini. Ngebom ini. Siapa yang ngajari mereka itu? Jadi nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Karena kita diatur oleh mangdumatu al-kim, mangdumatul kimi al-insaniyah. Ini. Faqad takhallafa syara'i'u fil ibadat wa tariqatu adaiha wafqu tabi'ati zaman wal makan. Wa qad takhtalifu, sungguh kadang-kadang berbeda apa asyara'i'u, hukum-hukum syariatnya, fil ibadat, dalam ibadah, wa tariqatu adaiha, dan melaksanakan jalannya pelaksanaan ibadah, wafqu tabi'ati zamani wal makan, sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Lakinal akhlak, tetapi akhlak wal kim, dan tata nilai al-insaniyah, dan tata nilai kemanusiaan, alati takunu, yang menjadi itu asasan, menjadi dasar litahayusi, untuk koeksisten, hidup bersama, untuk hidup berdampingan, hidup bersama, ta'ayus, koeksisten.
lam takhtalif, tidak berbeda, fi ayyi syariatin, dalam syariat, minas syara'i, dari beberapa syariat. Yaqulu, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrak an-nas min kalamin nubuwah al-aula idza lam tastaqi fasna masyita. Ini Rasulullah bersabda begitu. Betul memang. Ini dijelaskan, kadang-kadang syariat dalam ibadah agama sebelum kita, sebelum Islam, itu berbeda. Cara beribadahnya pun berbeda. Ditemukan dalam ibadahnya berbeda, cara ininya berbeda. Wafta tabiati zaman wal makan, yaitu sesuai pada keadaan tempat dan waktunya ketika sebelum Islam turun, memang kayak gitu. Itu. Tapi akhlaknya, jadi walaupun cara ibadah agama samawi itu kadang berbeda, kadang-kadang berbeda, tapi al-akhlak wal qim al-insaniyah allati takunu asasan litta'ayus lam takhtalif. Ini bahwa akhlak tata nilai kemanusiaan yang untuk dasar hidup bersama-sama, kita bisa hidup bersama-sama nih antara muslim dengan non muslim, sebagai dasarnya lam takhtalif, tidak berbeda, walaupun dalam hal ibadahnya bisa beda, tapi dasar hidup untuk koeksisten bersama-sama tidak berbeda. Fi ayyi syariatin minas syara'i, dari syariat apa saja, agama apa saja yang datangnya sebelum Islam, itu sama tata nilainya dalam koeksisten, dalam hidup bersama-sama, baik muslim atau non muslim. Maka kalau ada sebuah masyarakat non muslim dengan muslim berantem terus, itu artinya masyarakat itu belum mempunyai tata nilai kemanusiaan dalam hidup bersama-sama. Walaupun agama Islam sudah mengajarkan, agama non Islam sudah mengajarkan itu, tapi orang itu belum melaksanakan tata nilai dari Tuhan itu. Kata kitab ini begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya dari hal-hal adraka yang menemukan siapa nasu manusia min kalamin nubuwati, dari ucapannya manusia, min kalamin nubuwati, dari ucapannya manusia. Sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan Nabi, inna mimma, sesungguhnya hal-hal perkataan adroka yang mewarisi siapa nasu manusia min kalamin nubuwati, dari perkataan para nabi-nabi, al-ula, yang pertama, yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu sebelum ada Nabi Muhammad, adalah idza lam tastahi fasna masyita. Kata-kata ini itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun ini sama ini. Kata-kata ini, idza lam tastahi fasna masyita. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Kayak gitu. Itu kata-kata ini, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini kata-kata dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini kata-kata sudah ada dari nabi-nabi terdahulu. Artinya apa? Malu itu adalah mangdumatul qim al-insaniyah, tata nilai kemanusiaan. Malu itu
Cuma satu, kata malu saja itu sama, itu manusia mana saja, mau agamanya apa saja. Itu karena ini ajaran dari sebelum agama Islam turun. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau Anda tidak malu, berbuatlah sesukamu. Nah, begitu. Dan wa'aruni, dan cobalah, tunjukkan kepadaku, coba tunjukkan kepadaku, ayu syariah minas syara'i, coba syariat apa saja dari beberapa syariat. Kata lain, coba tunjukkan hukum apa saja dari beberapa hukum. Abahat yang membolehkan qatlan nafsi, akan membunuh jiwa, allati haramallahu, yang memuliakan siapa Allah, illa bilhaq, kecuali bilhaq, dengan hak. Penulis kitab ini menyampaikan, coba tunjukkan kepada saya dari syariatnya agama sebelum Islam pun, apakah ada yang membolehkan membunuh jiwa, membunuh manusia yang telah dimuliakan oleh Allah? Ada enggak? Itu enggak ada. Au abahat, atau membolehkan uququl walidain. Ayo tunjukkan syariat agama yang membolehkan uquq lil walidain, tidak taat, tidak taat kepada orang tua. Uquq lil walidain, tidak taat kepada orang tua. Uquq lil walidain. Ada nggak coba agama yang mengajarkan sebaliknya? Berarti suruh uquq lil walidain. Au akli sukti, atau makan yang haram. Ada apa? Agama yang menyuruh makanan yang haram, menyuruh kamu menyuri aja, nyuri sana, korupsi aja. Emang ada apa? Agama yang nyuruh korupsi. Au akla malal yatim, atau makan hartanya anak yatim. Ada emang? Sama. Au akla hakil amil, atau makan haknya amil, awil ajiri, atau haknya pekerja. Haknya pekerja. Mana tunjukkan kalau ada. Nah, ini semua kajian kita pagi hari ini yang ke-57. Kajian kita hari ini yang ke-57. Masih dalam bab yang berjudul Fahmul Mustarikat Al-Insaniyah fi Syara'i'is Samawiyah wa atharihi fi bina'id duwali, yaitu memahami partisipasi manusia dalam hukum samawi ketuhanan dan pengaruhnya terhadap pembangunan negara. Jadi membangun negara ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak boleh masyarakat, presidennya, kementeriannya, pemerintahnya menjalankan sendiri. Maka minimal disetujui oleh DPR, oleh parlemen, karena parlemen mewakili masyarakat. Tapi parlemen, DPR juga harus ngasih tahu ke masyarakat, jangan ditutup-tutupi. Itu, ini nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kebersamaan. Syara' fi syara'i samawiyah wa atari fi bina'id duwal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.